pujian penyembahan, rasa lega, rasa tenang berada. Saya minta semua jemaat jangan rasa seperti diikat dengan hal-hal dunia coba menegangkan kita. Tapi karena Tuhan ada bersama dengan kita, kita harus orang yang beriman, bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi, kita jangan lemah, kita jangan penuh kerisauan, tapi kita tetap menjadi terang dan garam di sekeliling kita. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Oke, kita angkatkan satu lagu pujian Allah bangkit. Ini satu batu tangan. Haleluya. Tunjukkanlah
Haleluya. Dan ini kan satu penyembahan sentuh hatiku. Apapun segala telah terjadi, kita takkan pernah sendiri, sebab Dia menyertai kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri.
berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati Rabbi dan Tuhan, bungkusi dia dengan darah-Mu Tuhan. Bungkusikan kami semua yang hadir pada pagi ini Tuhan. Baik yang juga berada di rumah Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka Tuhan, seperti mana kami di sini diberkati Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan pada saat ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, baik yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan sebagai ibadah pagi ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Manapun kami berada, apapun kami lakukan pada hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan sebentar lagi Tuhan. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Oke, sekali lagi salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oke. Apa kabar semua, bagus? Kita terpaksa untuk berdoa sepanjang ibadah kita, tapi yang perlu dibuat karena kita harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Oke, syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama di gereja. Walaupun negara pada hari ini masih berada di bawah kawalan pergerakan, dan setiap pergerakan kita dikawal oleh SOP yang telah ditetapkan, ya, namun kawalan itu tidak menjadi kekangan bagi kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan serta membatasi persekutuan ataupun ibadah kita dari ianya terus berlangsung. Nah, saya mengharapkan agar kita mengambil sikap yang positif dengan apa yang berlaku pada hari ini. Saya percaya apa yang terjadi sekarang pasti ada tujuan dan maksud Tuhan di sebalik apa yang berlaku pada hari ini. Dan mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena apa yang terjadi pada hari ini secara langsung menyadarkan kita tentang kuasa manusia kita sangat terbatas. Karena manusia berusaha mencari vaksin, namun hingga pada hari ini kita belum dapat menemukan vaksin yang boleh menyembuhkan penyakit ini. Nah, artinya di sini bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan vaksin menyembuhkan penyakit ini secara mutlak. Amin. Oke. Nah, walaupun jumlah yang kita dengar kemarin sebanyak 317, ini sangat mencemaskan kita, membimbangkan kita. Dan ada setengah gereja sudah mulai online, BMB tadi mereka online, di Sabah kebanyakan mereka sudah online pada hari ini. Nah, walaupun demikian kita hanya menunggu arahan dari pusat. Semoga kita terus dengan ibadah di gereja ataupun online, kita hanya menunggu dan para pemimpin akan memaklumkan kepada kita. Tetapi setakat ini kita akan terus beribadah di gereja. Nah, saudaraku, selain daripada itu, kita juga harus bertindak mendisiplinkan diri kita dan setia dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi mengawal penularan penyakit ini. Kita terpaksa mengikuti norma yang baru demi untuk keselamatan kita semua. Oke, jabat tangan pun kita kawal. Kadang saya serba salah kalau orang meluruskan tangan, mau tidak mau maksa juga tetap jabat tangan. Tetapi itu adalah sudah menjadi darah dan daging kita. Tetapi kita memulakan dengan norma yang baru demi untuk keselamatan kita bersama. Nah, dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena hampir sebulan kita sudah beribadah di gereja. Walaupun kita harus bermula dengan norma yang baru, namun saya percaya semuanya itu sebagai permulaan bagi kita. Saya harap kita enjoy dengan keadaan yang berlaku pada hari ini, ya, supaya kita tidak tertekan. Kalau kita tidak enjoy, memang rasa kita tertekan. Ya, sewaktu bermula PKP tempoh hari, ada yang tak dapat tidur sampai pagi, dan ada yang terpaksa bangun pada jam 1-2 berpikir tentang keadaan yang terjadi pada hari ini. Tetapi kita alihkan pikiran kita supaya kita senantiasa memiliki pikiran yang positif dan enjoy, supaya kita tidak stres berhadapan dengan situasi dan keadaan yang berlaku pada hari ini. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum kita membaca dan belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan kongsikan, mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Dan sebentar lagi kami ingin belajar daripada firman-Mu.
Tuhan, Engkau berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Engkau lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu ini jangan ianya daripada kehendak hamba-Mu sendiri, tetapi daripada kehendak Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin agar firman-Mu ini akan meneguhkan, menguatkan, menyegarkan kehidupan iman kami. Berkati kami yang mendengar firman-Mu agar kami mudah mengerti dan memahami apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami angkatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, teks firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi ini sambil daripada 2 Timotius bab yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Jadi surat ini merupakan surat Paulus yang ia tuju khas kepada Timotius, anak rohaninya yang sedang melayani di kota Efesus. Timotius adalah hamba Tuhan yang sangat muda yang melayani di kota Efesus. Jadi surat ini dituju khas kepada Timotius. Nah, saudara, mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Kita boleh lihat slide di depan ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertegun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudaraku, pada minggu yang lepas kita telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, itu Pastor Sam, yaitu berkenan tentang jemaat yang beribadah ataupun melayani. Ia banyak menyentuh tentang bagaimana kehidupan jemaat yang melayani dan beribadah. Tetapi saudaraku, pada pagi ini saya ingin berfungsi firman Tuhan dengan satu tajuk firman Tuhan, yaitu tentang hamba yang setia. Tentang hamba yang setia. Apakah maksud hamba? Hamba adalah orang yang bekerja dengan seseorang tanpa dibayar gaji ataupun abdi. Jadi yang kedua, siapakah hamba itu? Di dalam perjanjian lama, orang yang kalah di dalam peperangan dan secara langsung menjadi tawanan, atau hamba mereka, atau orang yang dibeli oleh seseorang itu akan diberi gelar hamba, dan hamba itu akan menjadi milik sepenuh tuan itu. Itulah hamba. Jadi mengapa kita digelar sebagai hamba? Mengapa saya digelar sebagai hamba, dan mengapa kita semua digelar sebagai hamba? Sebab kita telah dibeli oleh Tuhan dengan lunas dibayar melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia telah melunaskan segala hutang-hutang kita di atas kayu salib. Segala dosa kita Dia pikul di atas kayu salib. Dia lepaskan di atas kayu salib. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus bab 7 ayat 23 berkata,
Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia, tetapi sebaliknya kita harus menjadi hamba Allah, menjadi hamba Kristus. Hamba adalah status. Kita sudah dibeli oleh Tuhan dan bukan milik dunia ini. Itu sebabnya kita dikatakan sebagai hamba, karena kita ini telah dibeli oleh Tuhan. Dosa kita telah digantung di atas kayu salib oleh Tuhan melalui darahnya yang telah menyucikan kita, darahnya yang telah menghapuskan segala dosa kita. Melalui darahnya kita telah dibeli oleh Tuhan, dan kita bukan milik dunia lagi. Kita ini adalah milik Kristus. Itu sebabnya kita diberi gelar sebagai hamba, sebagai kerendahan hati kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik dunia lagi. Nah, apakah makna setia? Makna setia adalah berpegang teguh pada janji, taat pada patuh kepada seseorang atau pemerintah maupun orang yang tertinggi. Dan sikap setia cenderung mengarah kepada patuh, tidak melakukan sesuatu yang boleh merosakkan, membinasakan, menjatuhkan image, memalukan serta memburukan organisasi. Jadi saudaraku, hal setia ini merupakan sifat umum yang harus dimiliki oleh semua orang. Tak kira dia adalah orang Kristen ataupun bukan Kristen, orang dewasa maupun anak kecil sekalipun, dia diajar supaya setia. Tidak ada seorang bapak mengajar anaknya supaya tidak setia, tetapi bapak mengajar anaknya supaya setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua, setia kepada orang teman-teman yang lain, setia kepada cikgu, setia mengikuti ajaran yang diajar yang berbentuk kebaikan. Jadi saudaraku, kehidupan gereja ataupun keluarga Kristen pada hari ini akan kekal atau teguh bila sikap setia itu muncul di dalam hubungan kita. Karena kesetiaan kita mampu untuk saling menerima kelemahan dan kekurangan sesama kita. Kalau kita tidak setia kepada pasangan kita, kita tidak dapat menerima kelemahan, kekurangan pasangan kita. Dan demikian juga kehidupan kita bergereja dan kehidupan kita di luar, jika kita tidak setia, kita tidak mampu menerima kelemahan seseorang. Setiap kita mempunyai kelemahan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Tetapi dengan kesetiaan kita saling menerima kelemahan, kekurangan sesama kita, sehingga tidak ada kritikan berlaku terhadap kelebihan. Ini yang perlu kita pahami tentang hal setia. Jadi surat 1 dan 2 Timotius ini merupakan surat dorongan dan nasihat Paulus kepada hamba Tuhan yang muda seperti Timotius. Tujuan Paulus memberi surat ini adalah untuk meneguh pelayanan Timotius supaya menjadi seorang hamba yang setia di tengah kehidupan jemaat Efesus yang dia layani. Kalau kita melihat keadaan latar belakang jemaat Efesus, kita akan memahami apa yang Timotius akan hadapi. Di dalam penyembahan mereka masih menyembah kepada dewi kesuburan, dan itu menjadi suatu kegangan bagi Paulus untuk melayani jemaat di Efesus. Meskipun demikian, Paulus berkata di dalam bab yang kedua ini, Paulus ingin agar Timotius kuat oleh kasih karunia, agar dia menjadi hamba yang setia. Meskipun dia sering berhadapan dengan penderitaan di dalam pelayanannya di Efesus. Nah, di samping ini juga Paulus bersaksi bahwa oleh kasih karunia yang membuat Paulus kuat dan setia di dalam panggilan serta pelayanannya, meskipun dia sering berhadapan dengan penderitaan dan dalam memberitakan Injil Kristus. Jadi kita melihat apakah penderitaan yang Paulus hadapi dalam pelayanannya. Kita tidak pernah berhadapan dengan penderitaan seperti Paulus, tetapi Paulus dia dipenjarakan, dia disisah, dia ditolak, berapa kali karam kapal, kelaparan, hampir terbunuh dan sebagainya yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi mengapa Paulus tetap setia sampai akhir pelayanannya, sampai akhir hidupnya dia setia mengikuti Tuhan?
Jadi Paulus katakan di sini, semuanya adalah karena kasih karunia Kristus nyata di dalam kehidupannya. Karena kasih karunia Tuhan itulah nyata di dalam kehidupan Paulus yang memampukan Paulus untuk melakukan pelayanannya dan setia sampai akhir hidupnya. Nah, kasih karunia Kristus di mana Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia memberi hidup baru sebagai hadiah teristimewa hanya karena Dia mengasihi kita. Kita tidak melakukan apapun yang membuat kita layak menerimanya, tetapi Dia memilih untuk memberi kita hak istimewa. Firman Tuhan ini ada sangkut paut dengan apa yang firman Tuhan Pastor Sam sampaikan dengan kita pada minggu yang sudah. Kita diberi hak. Kita ini adalah imam. Kita ini adalah raja, imam berajati. Kita diberi status kedudukan daripada Tuhan. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita diberi status sebagai anak. Kita diberi status sebagai anak. Meskipun pada mulanya kita adalah hamba, tetapi Dia memberikan status yang sangat baik bagi kita. Kita adalah imam, raja yang Tuhan telah pilih. Dia memilih dan memberi kita hak istimewa untuk hidup bersama Dia dan melayaninya. Dan kasih karunia Kristus menyatakan perbuatan Allah yang telah menebus. Dia menguduskan kita, memuliakan umatnya. Nah, karena kasih karunia pikiran kita diterangi untuk memahami Injil serta menginsafkan hati kita mengenai perlunya percaya dan meyakinkan kehendak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhanlah yang mengutus para misionari datang ke Sarawak untuk menerangi pikiran kita supaya kita memahami Injil Kristus dan mengisahkan kita sehingga kita mulai meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kecenderungan nenek moyang kita dulu mereka melakukan penyembahan ditinggalkan karena Injil Tuhan itu telah menerangi. Ini semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, Dia tidak mengutus para misioneri untuk datang ke Pulau Borneo menyelamatkan suku kita hingga pada hari ini. Dan kasih karunia tersedia karena Yesus bersedia untuk menanggung kemiskinan rohani kita, supaya kita dapat mengambil bahagian dalam kekayaan rohani. Paulus menulis sekalipun ia kaya. Sebelum Yesus datang ke dunia, Yesus menikmati kekayaan di surga. Yesus memiliki persekutuan intim dengan Allah. Dia mempunyai otoritas penuh sebagai Allah. Namun kasih karunia Tuhan itu yang Ia tinggalkan karena kasihnya kepada kita. Ya, karena kasihnya kepada kita Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara semua. Sebab kasih karunia Kristus yang menyebabkan Paulus menganggap kehidupannya dulu itu adalah sampah dan tidak ada arti bagi dirinya, walaupun dulu dia adalah seorang pemimpin yang dihormati, disegani oleh orang banyak dan mempunyai kuasa atau otoriti untuk menganiaya jemaat awal serta setia pada hukum Taurat. Ini adalah Paulus pada mulanya, tetapi dia katakan semuanya adalah sampah, tidak ada arti baginya. Karena dia tahu bahwa dia hidup oleh karena kasih karunia dan bukan hidup oleh karena hukum Taurat. Karena pikirannya dulu bahwa hukum Taurat itu yang memadukan dia kepada keselamatan, tetapi salah. Tetapi oleh karena kasih karunia itu lah yang membuatkan Paulus setia sampai akhir hidupnya. Jadi saudaraku, kesetiaan Paulus ini perlu kita contohi dan teladani di dalam kehidupan kita. Dan hal yang sama juga ia katakan kepada Timotius, supaya Timotius juga turut setia di dalam mengikuti Tuhan, setia menjadi seorang hamba Tuhan. Daripada ayat pertama, Paulus menyarankan agar Timotius senantiasa kuat di dalam kasih karunia Kristus. Paulus ingin agar Timotius senantiasa bersemangat melayani Tuhan, walaupun ia berhadapan dengan banyak masalah. Di Efesus terutamanya banyak masalah kerohanian, namun oleh karena kasih karunia itu saja yang memampukan untuk Timotius menghadapi dan setia untuk melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Dan ayat yang ketiga dan keenam, ini adalah kiasan ataupun metafora yang Paulus gunakan untuk menggambarkan tentang kehidupan hamba Tuhan. Kiasan, gambaran. Gambaran pertama kita akan melihat di dalam bab yang ketiga, ayat yang ketiga,
Gambaran pertama adalah prajurit ataupun askar. Ia berjuang dan ia tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupannya. Konsekuensinya di sini, akibatnya di sini adalah supaya dengan demikian ia berkenan kepada ketuanya. Itu sebabnya seorang askar itu harus memusing dirinya dengan soal-soal kehidupan, tidak memusing dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya ia berkenan kepada ketuanya. Jadi saudaraku, seorang askar prajurit mempunyai etika kerjanya sendiri. Seorang prajurit itu harus taat setia. Taat setia berarti patuh terhadap segala perintah dan sedia berkorban nyawa demi mempertahankan negara untuk menentukan kejayaan pelaksanaannya. Dan juga seorang askar itu harus berdisiplin, melibatkan aspek keuangan diri sendiri dan mematuhi peraturan. Keberanian menjurus kepada perkara-perkara berkaitan dengan kemajuan yang kental dari segi pikiran, dari segi mental dan fisikal, walaupun menghadapi risiko yang sangat tinggi. Dan juga beramanah, sifat kebolehpercayaan yang perlu diwujudkan dalam anggota tentara. Ia harus memikul tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Profesionalisme seorang anggota angkatan tentara belum lahir dalam melaksanakan di bidang masing-masing, dan daya kepimpinannya juga berkebolehan menerajui aspek pengurusan operasi sumber manusia dan aset pertakbiran. Semangat setia kawan dan kekuatan kerohaniannya juga, dan keprihatinannya juga, dan juga menghayati sistem pemerintahan regimental dan mengikuti aturan hidup yang ketat bersama berdasarkan arahan adat tradisi, di mana semangat prajurit dan disiplin yang tinggi merupakan keperluan utama yang memerlukan pengabdian diri kepada penghormatan angkatan tentara demi mempertahankan marwah pasukan dan menentukan pencapaian kejayaan dalam segala tugas yang diarahkan. Ini adalah etika kerja yang harus dimiliki oleh seorang tentara. Jika seorang prajurit ataupun askar tersebut melanggar etika kerja yang telah ditetapkan itu, ia boleh didisiplin dan ia tidak diperkenankan oleh ketuanya atau dibuang dari tugasnya jika ia tidak mengikuti etika yang ditetapkan. Demikian juga polis, jika ia tidak memakai etika yang telah ditetapkan, maka ia boleh dibuang daripada pekerjaannya. Itu juga sebabnya ada satu rekan kita bersama dengan kita berbadan di sini, ya polis. Dia katakan polis bukan senang untuk bekerja. Silap sedikit dan melanggar peraturan maka akan dibuang, walaupun dia ada pangkat yang tinggi, dia boleh dibuang jika ia tidak mengikuti peraturan. Demikian juga prajurit, kalau ia tidak memusingkan dengan soal-soal apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, dia katakan ia berjuang dan tidak memusing dirinya dengan soal-soal kehidupannya, maka ia tidak berkenan di hadapan ketuanya. Dan ini adalah gambaran yang Paulus berikan kepada Timotius, supaya ia memiliki sikap seperti seorang prajurit. Seorang prajurit yang memiliki disiplin yang tinggi. Jika ia melanggar aturan etika kerja itu, maka ia sendiri menerima akibatnya. Jadi bagaimana dengan kita pula? Apakah kita golongan hamba seperti seorang askar ini? Ia setia pada tuannya, sehingga ia berkenan kepada tuannya. Demikian juga kita apabila kita tidak setia. Apabila kita setia, kita juga akan berkenan kepada Kristus sebagai ketua kita. Ketua kita adalah Kristus. Kita ini adalah prajurit-prajurit. Kita harus mengikuti setiap etika kerja yang diinginkan oleh Kristus bagi kita, supaya kita berkenan di hadapannya. Dan gambaran yang kedua yaitu olahraga. Seorang olahraga harus bertanding menurut peraturan olahraga. Jika dia tidak menuruti segala peraturan, dia boleh digantung dari penyertaannya. Dalam sukan terdapat 3 pelari olahraga yang pernah digantung akibat melanggar peraturan olahraga yang telah ditetapkan meskipun dia menang dan dapat nomor dalam pertandingan. Mereka adalah Muhammad Basarul Adli. Ini adalah seorang pelari muda negara yang pernah meraih pingat emas bersama Watet Johol dalam acara 4 kali 100 meter. Yang kedua yaitu
Marion Jones, atlet wanita Amerika dalam sukat olahraga. Dia merupakan pemenang 5 pingat di sukat Olimpik 2000 di Sydney, Australia. Yang ketiga yaitu Lim Boy Bawing, peserta yang meraih tempat pertama dalam kategori wanita bagi acara larian maraton standar Chartered Singapura tahun 2018. Jadi kegagalan ketika olahraga itu berlaku karena mereka tidak setia. Mereka ini adalah jago. Mereka ini adalah pelari yang sangat kuat. Tetapi mereka tidak diperlayakan. Tapi mereka digantung daripada tugasnya mereka sebagai seorang pelari. Mengapa perkara ini berlaku? Karena mereka melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Mereka mengambil obat-obat terlarang yang seharusnya tidak mereka ambil, tetapi mereka ambil. Meskipun mereka anggap itu adalah untuk diri mereka, untuk kekuatan bagi mereka, tetapi itu adalah melanggar peraturan. Sehingga keputusan kemenangan mereka dibatalkan. Dan bukan hanya dibatalkan, tetapi mereka digantung daripada tugas mereka sebagai olahraga. Jadi saudaraku, peserta olahraga yang menurut peraturan saja yang layak menerima hadiah sebagai juara. Kalau mereka mengikuti peraturan dan mereka menang, mereka akan menerima, diperlayakan untuk menerima hadiah yang sewajarnya mereka terima. Dan demikian juga kita digambarkan sebagai olahraga. Seorang pelari yaitu olahraga yang setia pada peraturan sukat dan selalu melatih dirinya setiap hari layak menerima hadiah. Jadi menurut sudut pandang rohani, biasanya setiap pelari yang berlari dan sampai ke garis akhir akan mendapatkan hadiah. Tetapi orang yang tidak setia atau patuh pada peraturan saja orang yang setia dan patuh pada peraturan saja yang layak untuk menerima hadiah. Walaupun ianya sampai dulu ke garisan penamat, tetapi ia tidak mematuhi peraturan, maka ia tidak layak menerima hadiah tersebut. Jadi saudaraku, kitalah pelari-pelari tersebut, dan kitalah ahli-ahli olahraga tersebut. Setiap hari kita berlari dan berlari. Setialah mengikuti kehendak Tuhan, maka kita layak menerima hadiah dari Tuhan. Jadi gambaran yang ketiga adalah petani. Seorang petani yang patuh pada prinsip pekerjaannya pasti akan berhasil, tetapi petani yang sambil lewat dan tidak patuh pada prinsip pekerjaannya pasti gagal. Dia gagal. Jadi terdapat beberapa prinsip berhasil yang wajib dimiliki oleh seorang petani, yaitu dia harus kerja keras dan disiplin, optimis dan yakin pada hasil yang diterimanya. Dia harus konsisten dalam menanam dan menghasilkan produk yang berkualiti, dan dia harus berani mengambil risiko. Wajib memiliki motivasi untuk berhasil dan tidak berhenti berinovasi, mengadakan sesuatu yang baru. Kemarin kami pergi ke kebun nanasa, satu saudara kita, kami pergi enjoy di kebun nanas sambil makan nanas. Jadi banyak perkara-perkara yang kami belajar di sana. Dan juga sebagai seorang pekebun, mereka tidak berhenti berinovasi dan mengadakan sesuatu yang baru. Bagaimana mereka mencipta hasil itu dengan baik, berkualitas lagi, yang manis, yang diinginkan oleh orang. Jadi ini adalah prinsip berhasil yang wajib dimiliki oleh seorang petani, yaitu harus bekerja keras dan seterusnya, tidak berhenti berinovasi, mengadakan sesuatu yang baru. Jadi saudara, petani yang malas tidak akan mendapat hasil usahanya. Sebab orang malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si peros. Amsal 18 ayat 9. Di akhir kesetiaan mereka akan menerima ganjaran yang sesuai dengan usaha dan kesetiaan dalam mengerjakan tugas mereka. Dan demikian juga kita sebagai hamba Tuhan, agar kita meneladani pribadi petani ini. Melalui kesetiaannya, ia mampu mengejar keberhasilan dan pekerjaannya sebagai seorang petani yang tekun. Jadi saudaraku, apakah poin daripada firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita renungkan bersama pada pagi hari ini? Yaitu pertama, kita harus setia dalam melayani Tuhan. Di
dalam memberitakan Injil Kristus. Walaupun kita tidak sehebat seperti pengkhotbah daripada luar dalam kita menyampaikan firman Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, tetapi mari kita tetap setia melayani Tuhan. Pakailah apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Meskipun kita tidak pandai untuk bercakap dengan baik dan kata-kata tidak tersusun, tetapi Tuhan ingin supaya kita setia dalam memberitakan Injil Kristus. Kita harus memberitakan Injil efektif bermula daripada kepribadian kita sendiri, dan biarlah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Saya masih teringat di suatu ketika saya mengambil masa berdoa seorang diri gereja, dan pada masa itu saya fokus dan mengarahkan doa itu kepada perkembangan jemaat. Sebagai seorang hamba Tuhan, sasaran kita ingin supaya jemaat itu berkembang, supaya jemaat itu semakin matang. Kita ingin supaya jemaat itu semakin bertambah. Jadi saya sebagai sahabat hamba Tuhan, saya mengharapkan agar jumlah jemaat itu semakin bertambah, semakin banyak. Penglipat gandaan itu yang kita harapkan di dalam pelayanan Tuhan. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang menginginkan jumlah jemaat Tuhan itu semakin menurun dan menurun. Tetapi penglipat gandaan itu yang kita inginkan. Sebab itu saya minta kepada Tuhan. Namun ketika saya berdoa, saya mengharapkan Tuhan menjawab doa saya, tetapi malah saya ditegur oleh Tuhan. Kata suara ini berkata begini, saya tidak mau quality, tetapi saya ingin quantity jemaat. Saya tidak mau ingin quantity, tetapi saya ingin mau quality jemaat. Sekali lagi, saya tidak mau quantity, tetapi saya ingin quality. Saya tidak mau jumlah itu banyak, tetapi tidak ada quality, tidak ada gunanya. Meskipun kuantitinya sedikit, tetapi kualitinya sangat baik, itu sangat berarti bagi Tuhan. Jadi saudaraku, artinya di sini Tuhan ingin kita memiliki quality iman. Quality iman di sini adalah dengan setia kepada Tuhan. Setia, hendaklah kita setia pada Tuhan. Meskipun dalam perkara kecil, kita harus setia melakukan pelayanan Tuhan. Dan kesetiaan mengukur akhir dari kehidupan iman kita. Kesetiaan itu mengukur akhir daripada kehidupan iman kita. Kadang kita memikirkan pelayanan yang kecil itu tak penting, maka kita anggap ia ringan saja. Namun dalam pelayanan sekecil itu kita diajar supaya setia dalam melakukan perkara pelayanan yang sangat besar. Nah, yang seterusnya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memandu kita untuk setia kepada-Nya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat 109 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab itu Tuhan memberi Taurat kepada orang Israel supaya mereka setia pada Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, setialah dalam mengikuti Yesus. Meskipun menderita. Jadi apakah penderitaan Paulus? Saya sudah menyentuhkannya tadi. Apakah penderitaan Timotius? Dan apakah penderitaan saya dan saudara-saudara semua? Apakah penderitaan kita pada hari ini di dalam kita mengikuti Yesus? 1 Korintus bab yang ke-15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Segala penderitaan kita itu tidak sia-sia, dan jerih payah kita itu tidak sia-sia. Dan oleh itu saudaraku, setialah dalam mengikuti Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 19 hingga 23, ini adalah perumpamaan tentang talenta. Di dalam ayat yang ke-19 berkata, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudaraku, setialah mengikuti Tuhan. Mungkin engkau menerima 5 talenta, mungkin engkau menerima 2 talenta, dan mungkin engkau menerima 1 talenta. Hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan di sini supaya kita setia sampai akhir hidup kita. Mungkin kita diberi 5 talenta dan mungkin kita menerima 2 talenta, tetapi kita ingin supaya Tuhan berkata demikian pada akhir hidup kita, masuklah dan turunlah kebahagiaan. Itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kesetiaan 2 hamba ini membuat mereka menerima upah ataupun imbalan daripada kesetiaan mereka. Jangan seperti hamba yang memiliki 1 talenta, akhirnya ia kecundang dan menerima hukuman sebagai balasan ia tidak setia. Jadi saudaraku, sebagai kesimpulan daripada bahagian firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada pagi hari ini, setialah pada Tuhan dalam segala perkara, dan kerjakanlah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kecil ataupun besar pelayanan itu bagi pandangan dunia, namun tetaplah setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu sebagai balasan pengorbanan Tuhan kepada kita. Kesetiaan itu mengharmonikan pelayanan Tuhan sampai akhirnya, sehingga Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita ingin Tuhan berkata demikian akhir daripada kehidupan kita. Jadi saudaraku, firman Tuhan mengajar kita semua. Nah, firman Tuhan ini tidak mengajar satu orang, mengajar kita saja, tetapi secara pribadi mengajar saya sendiri supaya tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kita abaikan pelayanan yang kecil, kita anggapkan pelayanan yang kecil biasa-biasa saja, tak penting, tetapi Tuhan inginkan supaya kita tetap setia. Mungkin kita diberi talenta ke 1 talenta, tetapi Tuhan ingin supaya kita tetap setia mengerjakan pelayanan kita. Inilah tanggung jawab kita. Inilah tanggung jawab kita bersama. Setiap kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Kalau kita memikirkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, tidak dapat kita membalas segala kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat membalas apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kalau Tuhan setia kepada kita, apa tidak kita tidak setia kepada Tuhan? Kalau Tuhan setia kepada kita, kita juga setia kepadanya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita ini adalah hamba yang Tuhan inginkan menjadi setia di hadapannya. Saya dan saudara-saudara semua, dalam keadaan dunia yang penuh goncang pada hari ini, mari saya mengajak jemaat Tuhan kita tetap setia mengikuti Tuhan, setia pada akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu pagi ini. Tuhan memberikan kesadaran kepada kami supaya kami senantiasa setia kepada-Mu. Jika selama ini kami tidak setia kepada-Mu dalam kami menjalankan pelayanan-Mu, Tuhan ampuni kami. Biarlah di hari-hari mendatang kami tetap setia kepada-Mu seperti hamba yang percayakan 5 dan 2 talenta ini. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan ini menyadarkan kami supaya kami tidak mengikuti sikap hamba yang diberi 1 talenta ini. Akhir hidupnya binasa karena dia tidak setia pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Kuatkan dan teguhkan iman jemaat. Lindungi mereka. Dan cukuplah segala keperluan mereka di hari-hari yang akan mendatang. Dalam suka dan duka mereka lalui, mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dan segala doa permohonan ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Jadi masa ini diserahkan kepada yang menyampaikan itu. Salam. Apa kabar semua? Baik. Dan terima kasih Pastor atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Senang hati
Alvin dan istri. Ya, memang kita saling rindu merindui. Ya, karena lama kita tidak bertemu dan sebagainya. Dan bagi pihak gereja saya mohon supaya jemaat Tuhan terus juga berdoa untuk keluarga Phoebe, Deacon Phoebe dan Deacon Aini. Deacon Phoebe yang merupakan setiausaha gereja kita yang sepatutnya menyampaikan politik gereja kita. Nampaknya mereka masih tidak dapat hadir di gereja kita. Mohon jemaat Tuhan berdoa untuk keluarga ini. Saya dipahamkan Deacon Aini, Deacon Phoebe dan Deacon Aini setiap ujung minggu balik ke Lampung, ke kampung untuk menemani mereka yang telah ataupun keluarga mereka yang telah kehilangan bapak mereka yang sudah dipanggil Tuhan tempoh hari. Supaya Tuhan kuatkan ya, especially terlebih lagi ibu mereka. Saya masih ingat yang mana ibu mereka menyatakan bahwa dia masih belum terima hakikat, tidak dapat menerima hakikat bahwa suaminya telah pergi. Karena pagi itu sebelum dia meninggal dunia sehat saja dan sama-sama ataupun mereka bercadang untuk pergi ke kebun, dan tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Maka suasana ataupun keadaan itu memang susah ataupun payah untuk keluarga ini. Kita mohon supaya jemaat terus berdoa untuk mereka. Perkara yang kedua, apologi ataupun pernyataan maaf penatua gereja kita ya, saudara kita Philip ya, Philip Ngo, penatua gereja kita Elder Philip terpaksa terpaksa batalkan flight dia balik. Semalam patut 3 bulan, semalam patut tiba di Biri daripada Kuala Lumpur, namun terpaksa dibatalkan oleh karena COVID-19 inilah. Oleh karena nampak gaya ancaman ataupun penularan COVID-19 ini makin menjadi-jadi, dan keluarga berbincang ada baiknya Elder Philip tidak balik ke Miri. Oleh karena kalau dia datang semalam pun karena hari ini dimulakan dengan perintah karantina itu 14 hari, bukan saja melibatkan dia sebagai pribadi, tetapi apabila dia kembali ke Kuala Lumpur nanti seluruh warga tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Dan ini akan satu kesan yang akan memberi kesan kepada warga, anak-anak yang bekerja, istri yang bekerja tidak boleh turun kerja. It is very troublesome lah. Maka oleh sebab itu dia beritahu saya tidak dapat kembali kali ini. Namun kita terus berdoa supaya situasi COVID-19, penularan pandemik ataupun epidemik ini akan berhenti sepenuhnya. Ya, itulah doa kita sama-sama. Right? Jadi itu permohonan maaf daripada penatua gereja, dan kita sama-sama juga ingat mereka dalam doa kita ya di Kuala Lumpur gitu. Dan sebelum saya pergi lebih lanjut lagi untuk pelayanan gereja kita minggu hadapan atau dalam minggu ini perkara yang baru, dan saya sendiri tadi lupa apabila masuk lupa menyimpan persembahan kita dalam karung ataupun dalam basket itu. Apa tak ada orang yang tadi lupa simpan katakan ya. Ili just go around, never mind, just go around before we pray for the night. Supaya tidak ada pergerakan. Angkat tangan dia supaya dia pergi kepada kamu. Okay. Saya sendiri tadi lupa. Nah, jadi beginilah jemaat Tuhan yang dikasihi, pada minggu hadapan apabila kita masuk ke ruang gereja, apabila kita
mencatat nama kita, pendaftaran sana ataupun mengambil scan gereja kita terus simpan uang persembahan kita di dalam bakuran, di dalam bakul lah yang disediakan di sana. Right? Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk makluman silakan perhatian tentang aktiviti gereja atau pelayanan gereja di minggu yang akan datang, yaitu pada 11 hari bulan Oktober, ibadah Ahad kita 11 kepada bulan Oktober akan datang, hari Ahad akan datang, semana yang pastor kata tadi, sekiranya diarahkan kita beribadah online, kita akan maklumkan untuk jemaat Tuhan. Tapi ketika inilah yang kita ada, maksudnya saya mohon mereka yang terlibat untuk bersedialah, untuk mengambil perhatian dengan perkara-perkara ini. Maksud saya jangan keliru, minggu hadapan setakat ini kita masih beribadah di gereja, karena melainkan kita umumkan sebaliknya. Jadi Ahad akan datang, pastikan jemaat Tuhan hadir di sini. Doa syafaat bagi ibadah Ahad kita minggu hadapan akan dikendalikan oleh Pastor Samuel. Khotbah dan ini mungkin terpaksa diubah, Elda Pilingo bila tidak dapat hadir. Pemimpin pujian minggu depan Grace ataupun Cikgu Grace Jumat, ya. Dan penyanyi-penyanyi latar Pastor Sylvia Mering, Lolita Uding, ya, dan Grace Rhoda Roland. Para pemuzik Nigel Gia, Pastor Samuel Chow, Deacon Alvin Ferdinand, dan keyboard ataupun pemain piano kita seorang saja, pakar kita sekarang Jos Feliza Raja, ya. Dan penyambut tetamu dan pengambil suhu Deacon Lim Tek Leong dan Deacon Ross Seven, penyampai buletin sekiranya mereka ada, harap mereka ada, Deacon Phoebe Dorothy, doa penutup doa berkat minggu hadapan Pastor Roland, dan multimedia dan LCD, Bibiana Now, PA System, Ryan Kanyan lain. Rasa saya mungkin juga akan terus menjadi drama kita, Ryan. Ya. Bagi temukan teman Ryan, mana Ryan tadi? Selibahan yang muncul, tiba-tiba muncul, itulah. Ya, itulah pekerjaan Tuhan, ya. Kita ada pelapis pemain drama kita, pemadu band. Kita harap berikan Sylvester ada pada minggu hadapan. Jadwal ibadah minggu depan yaitu aktiviti sepanjang minggu hadapan. Persekutuan doa gereja, ya, malam Selasa ini 6 Oktober akan dipimpin oleh Pastor Roland, ya, yang sharing ataupun khotbah Pastor Roland juga di gereja kita. Mohon kerjasama jemaat Tuhan, sila hadir bagi didayakan persekutuan doa kita, menyerahkan gereja kita dan juga negara kita, permohonan doa pribadi dan sebagainya. Sila datang ke gereja malam Selasa ini. Dan persekutuan doa pemimpin gereja pada hari Sabtu 10 Oktober Deacon Hili yang akan pimpin dan juga akan sharing pada hari itu di rumah pastor sidang kita. Persekutuan kelompok ataupun home fellowship bagi John A, kawasan John A, telah ditetapkan di rumah saudara kita Uluk dan keluarga Uluk dan Anti Pinut, yang memimpin. Mohon persediaan anak saya Sonia yang pimpin Sonia, dan saya akan berkongsi firman Tuhan.
Dan untuk makluman kita semua, pihak pusat BIM mengarahkan supaya kita mengadakan doa dan derma untuk pelayanan kanak-kanak pada 11 Oktober. Maksudnya dalam ibadah kita Ahad ini, kita akan adakan satu sesi khas, yaitu sesi doa bagi pelayanan kanak-kanak. Dan oleh sebab itu kita akan sediakan 2 bakul rasa saya. Mohon supaya bakul itu ditanda, letak kertas di sana tanda untuk pelayanan kanak-kanak dan untuk umum ataupun untuk gereja kita nanti keliru nanti, bagi persembahan gereja kita simpan di dalam bakul yang berkenaan. Ingat, jadi seperti mana yang saya kata tadi, masuk kita saja kita terus letak sedia. Maksudnya dari rumah sudah standby supaya kita tidak lupa. Perkara kedua adalah kita terus berdoa untuk negara Malaysia dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini. Kita jangan lupa, yang penting mulai daripada diri kita sendiri, jaga kebersihan diri kita, amalan kita. Di mana Pastor kata tadi, memang kita sudah biasa bersalam, tapi kita dinasihatkan untuk begitu saja, ya, sebagai penghormatan kepada rakan dan teman, ya. Kita sama-sama jaga. Kepada mereka yang ada anak kecil, sila nasihat anak-anak, ya, supaya biasakan diri untuk sama-sama kita menjaga ataupun mengekang penularan COVID ini, yaitu melalui amalan kesehatan diri kita masing-masing. Itu saja caranya yang kita dapat mengawal, yaitu daripada diri kita, dan selepas itu kita kurangkan kontak antara satu sama lain. Maksudnya kurangkan keluar daripada rumah. Kalau tidak perlu, jangan keluar daripada rumah. Kalau belum perlu beli barang-barang dapur itu perkara yang perlu. Kalau bisa kata perkara yang pergi lepak-lepak dengan kawan janganlah. Itu maksudnya kurangkan your contact dengan orang ramai. Jikalau ada perhimpunan, jikalau ada apa-apa aktiviti yang melibatkan jumlah orang yang ramai, coba hilangkan, jangan pergi. Itulah yang berlaku di Sabah, itu kita semua tahu. Oleh karena kempen pilihan raya, orang sibuk sini sana, lupa tentang COVID-19, terlalu semangat tentang kempen dan sebagainya. Rasa saya lah, itu ya akibatnya. Itu satu bukti yang mana apabila kita gagal mematuhi arahan, gagal mengamalkan kebersihan diri ataupun keselamatan diri kita, safety kita, maka itu yang berlaku. Nah, di samping itu jangan lupa continue to pray, mohon campur tangan Tuhan, dalam perkara ini. Jadi rasa saya itu saja berita sidang yang saya sampaikan, ya. Pastor, siapa yang untuk makluman zon B, ya, minggu depan kita akan mengadakan pertemuan di rumah Deacon Alvin di permintaan khas untuk zon B. Kita adakan hari malam Sabtu. Malam Sabtu zon B kita akan beribadah di rumah Deacon Alvin. Pastor Roland sudah pergi ke rumahnya. Tinggal lagi. Sabar. Pernah itu kan lagi. Ini permintaan khas daripada Alvin dan Dita supaya kita pergi ke rumah dia pada malam Sabtu minggu depan ini. Kita akan mengadakan persekutuan di sana. Mari kita sama-sama berdiri. Kita berikan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita.
sepanjang minggu ini dalam segala aktiviti yang kita telah lakukan, dan sehingga pada hari ini kita dapat mengerjakannya dengan baik oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami telah mendengar firman-Mu, kami telah memuji menyembah Engkau. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur atas uang persembahan yang telah diulurkan. Tuhan, Engkau berkati semuanya, biarlah melalui keuangan ini dapat meluaskan pelayanan Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu dan juga di luar gereja-Mu Tuhan. Kami mohon supaya berkat-Mu akan terus mengalir ke atas seluruh jemaat Tuhan yang ada, supaya melalui berkat yang melalui apa yang mereka telah berikan ini dapat memberkati kehidupan mereka di hari-hari yang akan mendatang. Nah, kami juga berdoa menyerahkan bagi saudara dan saudara kami yang tidak sempat memberi. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau juga turun memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati ibadah kami pada hari di minggu yang akan datang, baik ibadah doa kami, baik ibadah raya kami. Tuhan, Engkau beserta kami. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di dalam ibadah pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkatkan tangan kita. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, hidup kami sudah berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Jadi terima kasih Tuhan memberkati kita semua dan terima kasih.